Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dailami, mahasiswa PPG Transformasi Kementerian Agama tahun 2025 pada LPTK IAIN Takengon, Aceh, Beg 2 tahun 2025. Dalam kesempatan ini, izinkan saya akan melakukan praktik kinerja pembelajaran pada SMA Negeri 3 Putra Bangsa Aceh Utara. Maka dalam kesempatan ini, dalam video ini, saya mohon masukan dan arahan daripada Bapak dan Ibu dosen penguji demi perbaikan di masa yang akan datang. Dan atas kebaikan Bapak dan Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Marilah sejenak saya ingin mengabsen dulu semuanya. Alika Zulfa, Hadir. Aufa Ahda, Hadir. Aulia Saputra, Hadir. Auzan Siddiq, Hadir. Balkis Bilbina, Hadir. Cut Adia Syarafana, Hadir. Dewi Zaskia, Hadir. Fahira Nisha, Hadir. Farah Syihan, Hadir. Hafizatul Amalia, Hadir. Hafizah Mazaya, Hadir. Izzah Muzayana, Hadir. Hadir, Maisha Azira, Hadir. Alfa. Muhammad Rais. Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah, kita semuanya sehat. Berarti kita hari ini pasti bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan senang. Anak kami yang berbahagia, dulu kita sudah tidak akan mempelajari pelajaran baru, tema yang baru, yaitu tentang menghindari perkelahian antar pelajar, menghindari dari narkoba. Baiklah, sebelumnya Bapak ingin memperlihatkan satu video perkelahian antar pelajar. Sebelum kita nanti masuk dalam pelajaran, saya ingin kalian menonton semuanya dan nanti dapat memberikan gambaran bagaimana penyebab terjadi perkelahian antar pelajar dan bagaimana solusi yang bisa kalian berikan supaya jangan kita sesama pelajar berkelahi. Baik, kita simak video sekarang. Ya, untuk pelajar SD, orang memakai senjata tajam. Anak ngeri ya. SD tapi sudah pakai senjata tajam. Kalian sudah menonton video tadi? Sudah. Sekarang Bapak pendapat terkait video tadi. Apa kira-kira penyebab sehingga terjadi perkelahian?
Dan bagaimana solusi supaya perkelahian antar pelajar itu jangan sampai terjadi, apalagi di tempat kita. Sekarang ini buat kelompok 2, dari ini 2 dan dari ini 2. Yang paling depan cuma ada ke belakang, yang belakang juga seperti itu. Silakan. Baik, ini setiap satu kerja kalian bagaimana ini kalian isi daripada pendapat kalian terhadap di lembaran kerja. Ya, nanti ditulis di sini ya. Miras. Perkelahian antar pelajar. Terus apa? Ketika pertanyaan ngasih hasil daripada diskusi kalian tulis di depan kerja. Terus ada kelompoknya boleh siapa saja untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian. Silakan. Ya. Ini. Apa penyebab terjadinya perkelahian? Tujuan tiga asal. Jadi kan nggak usah menimbulkan hal-hal yang sepele ya kan? Kita harus stop narkoba. Ada berapa? Biar nggak gila. Cece juga. Solusi juga tidak terjadi. Udah berapa? Siap. Belum. Apa penyebab? Nah itu kan ada. Sebenarnya ada. Apa? Mundur kan itu masing-masing. Ya. Sebanyak yang kalian tahu. Ya. Siap, siap. Ini solusi agar tidak terjadinya pertengkaran antar pelajar. Yang pertama, tidak memperdebatkan hal-hal kecil. Yang kedua, menjaga komunikasi bersama teman. Dan yang ketiga, Yang saling menghargai. Bergaul dengan orang. Bagaimana menjauhkan dari minuman keras dan narkoba? tidak bergaul dengan orang yang bergaul mencari teman yang bisa mengarahkan kita ke hal-hal yang baik. Jangan bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan narkoba. 2, 3, 4, 5, 6. Buatkan ya. Saya nanti akan berikan ya. Halo semuanya. Ini semuanya. Sekarang marilah kita memasuki acara presentasi oleh duduk menyampaikan hasil temuan daripada kelompoknya terkait dengan tema diskusi kita pada hari ini. Maka untuk kesempatan pertama saya minta dulu kelompok 1 untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok 1 terkait dengan topik ini. Oke, silakan kelompok 1. Baik. Udah siap kan? Oke semuanya. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami terkait beberapa pertanyaan di bawah. Yang pertama, pertanyaannya apa penyebab perkelahian antar pelajar? Salah satu penyebab perkelahian antar pelajar itu bisa disebabkan oleh kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini tentunya dapat diatasi dengan adanya komunikasi yang baik. Nah, ini menyangkut dengan pertanyaan kedua, apa solusi supaya tidak terjadi perkelahian
terjadinya kesalahpahaman, dan itu juga dapat mengatasi agar tidak terjadi perkelahian antar pelajar. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana kita menjauhkan diri dari minuman keras dan narkoba? Kebanyakan terjerumusnya siswa ke dalam minuman keras dan narkoba ini karena efek dari pergaulan. Nah, langkah yang dapat kita ambil untuk mengatasi terjerumusnya kita ke dalam ranah minuman keras dan narkoba ini tentunya dengan cara menjaga pergaulan kita supaya tidak condong ke arah yang negatif. Kita tetap menjaga pergaulan baik dan orang-orang yang membawa dampak positif bagi diri kita. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke, yang lain nanti boleh ya, nanti kita bisa berdebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bagaimana cara menghindari perkelahian antar pelajar ataupun minuman keras serta juga narkoba. Nah, pada pertanyaan pertama itu ada penyebab perkelahian antar pelajar. Itu ada beberapa jenis seperti antar pelajar yang tidak menghargai, antar pelajar yang saling mempunyai egois, yang selalu mementingkan egois, hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Kemudian yang kedua, apa solusi supaya tidak terjadi perkelahian antar pelajar? Yaitu ada untuk menjauhi dari perkelahian antar pelajar, seperti membentuk grup ataupun klub yang positif sehingga kita sama teman kita yang lain itu dapat memunculkan hal-hal yang positif. Jadi kita tidak munculnya hal-hal negatif yang ada di dalam antar pelajar kita. Kemudian yang ketiga itu bagaimana cara menjauhkan diri dari minuman keras dan juga narkoba. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai pelajar untuk menjauhkan diri dari minuman keras. Seperti yang pertama itu ada selektif dalam berteman. Dikarenakan semua teman itu tidak dapat dijadikan sahabat dalam suka maupun duka. Dikarenakan pengaruh terbesar bagi anak remaja ataupun bagi pelajar itu adalah terhadap teman sebaya mereka. Kemudian yang kedua, hindari rasa penasaran terhadap minuman keras maupun narkoba tersebut. Dengan cara menghindari tersebut, kita lebih susah untuk terjerumus ke dalam membahas dan juga narkoba tersebut. Dikarenakan anak remaja ataupun pelajar sekarang itu lebih mudah walaupun penasaran yang ia ingin lakukan tersebut adalah hal yang negatif. Kemudian yang kedua itu lakukanlah hal-hal yang positif seperti sering beribadah, belajar, membaca buku dan lain hal sebagainya. Dan juga itu dapat kita bergabung ke dalam grup-grup yang positif seperti remaja masjid dan juga sampai karang taruna. Serta yang terakhir itu adalah hindari pergaulan bebas. Sekian, terima kasih hasil dari diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kata-kata yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang giliran kelompok 3. Siapa yang maju? Kelompok Warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hasil diskusi dari kelompok kami tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Pertanyaan pertama, apa penyebab perkelahian antar pelajar? Karena mempermasalahkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu, contohnya meributkan emosi di panggung. Yang kedua, apa solusinya adalah siswa jangan meributkan hal-hal yang tidak perlu saja walaupun sesekali ada masalah. Jangan terlalu ditanggapi dan menjaga komunikasi sesama teman. Pertanyaan ketiga, bagaimana menjauhkan diri dari minuman keras dan narkoba? Dengan cara jangan bergaul dengan orang yang pergaulannya bebas, tetapi mencari teman yang bisa menjerumus kita ke hal-hal yang lebih positif. Mungkin itu aja yang dapat kami simpulkan dari diskusi hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Di sini. Antar pelajar. Perkelahian antar pelajar bisa disebabkan oleh ego dan terjadi kesalahpahaman. Apa solusi supaya tidak terjerumus oleh perkelahian antar pelajar? Tidak saling ejek dan tidak terpancing emosi. Nomor 3, bagaimana menjauhkan diri dari minuman keras dan narkoba? Menjauhkan diri dari narkoba, minuman keras karena dapat menimbulkan rasa kecanduan, dan yang paling penting adalah menghindari pergaulan bebas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Selanjutnya kita mengerjakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 itu mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minum keras dan narkoba. Antar pelajar bisa disebabkan yaitu karena kesalahpahaman, mengejek satu sama lain, bersandar terlalu berlebihan. Perkelahian antar pelajar, solusinya yaitu menjaga keharmonisan, tidak saling mengejek dan menjaga lisan. Bagaimana menjauhkan diri dari minum keras dan narkoba? Jadi cara menjauhkan diri dari minum keras dan narkoba, kita harus jangan terpengaruh pergaulan bebas. Kemudian kita harus tahu bahwa akibat kecanduan narkoba dan minum keras dapat menyebabkan efek negatif. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus kelompok 5. Oke, selanjutnya kita mintakan kelompok 6 untuk Ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Pertanyaan nomor 1, apa penyebab gaul yang membahayakan? Soal nomor 2, apa solusi supaya tidak terjadi perkelahian antar pelajar? Solusinya adalah dengan cara menjaga keharmonisan antar bergaul yang sehat. Nomor 3, bagaimana menjauhkan diri dari minuman keras dan narkoba? Dengan cara jauh dari pergaulan yang bebas, tidak sehat, dan mempengaruhi diri sendiri. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang untuk kita semua. Yang kita saksikan tadi, ini saya ulang kembali. Nah ini masih jadi kita pegang juri parang itu kan baru umur 10-12 tahun. Mak Alpin. Itu kalau pernah itu selamatlah riwayat. Bagus sih. Gimana ini di Jawa Barat? Ini contohnya jangan diikuti ya. Ini contoh yang bagus. Pelajar SD seorang memakai senjata tajam. Itu kalau kena kupas itu, kena mata bukan siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Apa kamu ini? Ini sendiri yang rugi, keluarga yang rugi. Nanti berantem, copot giginya, kena tonjok. Ini dah ompong. Kalau berampong mana lagi? Mau tes polisi negara dah nggak bisa, tamatlah kali riwayat. Nggak bisa lah lagi. Maka ini anak kami. Apapun yang kalian hadapi, misalnya yang tidak menyenangkan atau hal yang bersifat caci dan sebagainya, jika terjadi, maka diri kita lah yang pertama yang harus menjaga diri. Artinya misalnya kalian ditantang, dicaci dan sebagainya, berbanyak sabar. Kenapa? Jika aku juga perlukan emosi, jika aku berantem, maka yang rugi bukan orang lain. Lalu bagaimana cara yang bisa kita dukung? Itu bisa. Misalnya kita melaporkan.
dia begini. Jika kita merasa tidak nyaman, dia ancam saya. Ya kan? Itu kita mengalah bukan berarti kalah. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah itu untuk kebaikan. Kalau sudah berantem, ini nggak mau tahu ini siapa yang keluar yang rugi. Kita semua rugi. Maka kalian ini yang sosial kalian ini pasti tepat terpancing emosi. Makanya ketika emosi itu naik, ya Allah, jika aku sampai berkelahi berantem nanti yang rugi aku dan keluar. Naiklah yang harus diingat. Oke, selanjutnya masalah narkoba. Kenapa narkoba ini kita perlu menghindarinya? Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan al khamra wal fajtanibuhu. Khamar, judi, berhala dan menguli nasib itu merupakan amal syaitan. Maka jamilah. Maka khamar ini itu termasuk amal syaitan, yaitu mabuk. Jadi Allah sudah melarang. Ketika sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti ada efek tidak baiknya. Kenapa dilarang? Jangan sendiri. Orang yang mabuk itu dia akasnya nggak ada lagi. Orang biasanya misalnya sabu-sabu. Walaupun awalnya enak ketika dia supply, tetapi ketika dia ketagihan tidak ada lagi, maka dia berontak akan sakau dan sebagainya, sehingga jiwanya itu tidak akan sempurna lagi, jiwanya itu akan normal lagi. Biasanya orang yang pertamanya kadang-kadang kita bukan narkoba itu bukan karena keinginan kita kadang ditawarkan gratis. Biasanya pengedar itu begini, ketika dia mau mengedarkan narkoba dia hanya orang kaya. Kamu kasih aja, ini enak, nggak usah beli, gratis, dikasih gratis. Ketika dia sudah mencoba sekali, rupanya enak, kita bisa keluar dengan. Nanti kita ketagihan, maka terpaksa harus beli. Kemarin ditawar gratis, supaya apa? Supaya kita mau karena gratis. Kita nggak tahu bahwa itu perang besar. Ketika kita sudah kena sekali, maka kita kepingin 2 kali. Pertama gratis, kedua nggak gratis lagi, baru kita akan cari segala upaya untuk bisa mendapatkannya. Nggak ada uang curi orang tua, sampai itu. Nggak ada uang orang tua, curi bebek punya orang, curi kambing orang. Yang penting agar ada uang bisa beli sabu-sabu, itu contohnya. Maka anak-anak yang berbahagia, di dalam agama itu sudah jelas bahwa khamar itu sesuatu yang memabukkan, minuman keras, dan sebenarnya narkoba itu haram, karena itu termasuk perbuatan syaitan. Sepakat? Sepakat. Apa yang akan kalian lakukan ketika ada orang yang ingin menawarkan misalnya ganja atau sabu-sabu? Menolak keras. Menolak keras. Membakar melapor. Barang ini. Coba. Apa jawaban kalian? Tidak, saya akan melapor. Apa jawaban kalian? Bisa nggak menolak? Menolak, bisa. Walaupun kita nggak bisa menolak secara langsung, kadang-kadang nggak enak perasaan. Tapi ketika ditawarkan itu, ingatlah bahwa apa yang akan saya lakukan ini adalah larangan Allah. Maka ingatlah ketika godaan itu muncul, ingat sama yang bilang, ingat orang tua, ingat masa depan kita. Sekali saya mencoba, maka kalian riwayat masa depan. Maka semua yang anak-anak kami di sini harus benar-benar menjaga diri kuat untuk menghadapi segala pengaruh. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua agar dapat terhindar daripada perilaku yang salah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin karena jam sudah habis untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita pada di sini. Dan untuk minggu depan kita akan masuk materi yang baru, yaitu tentang Jumatul Iman. Oke dah, sampai ini saja pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini. Kurang lebih kurang saya mohon maaf. Jadi ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.